Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabul atqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fasalla bal tuksiruna al hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa innaha lazi sufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluh di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama. Yang dengannya Imam Asy-Syafi'i berkata, ya, utlubil ilma, tuntutlah ilmu. Fa laysal mar'u yuladu aliman. Karena seseorang itu lahir tidak langsung berilmu. Fa laysa dzu ilmin kaman huwa jahil. Karena kata beliau, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ya, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya menyebutkan ya yakni talabul ilm afdalu min sholatin nafilah, ya, menuntut ilmu agama itu lebih afdal dari salat sunnah. Oleh karenanya ada kita dengar cerita bahwasanya beliau ketika berada di rumah muridnya ulama hadis yang bernama Imam Ahmad yang dikenal dengan mazhab Hanabilah, itu beliau tidak salat pada malam itu. Beliau mentadaburi tentang hadis Nabi sallam, ya Aba Umair ma fa'alan nugair, wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung kecilmu, karena dia kehilangan burung kecil kesayangannya. Ini juga dalil bolehnya kita pelihara burung, ya, cuman disampaikan haknya, jangan diadu-adu gitu ya. Diadu dikasih apa namanya Pak, dikasih apa obat gitu ya, habis menang meninggal dia, ini kejolim. Ya, ini jolim, apa istilahnya itu ya, doping ya, doping untuk kemenangan, setelah itu meninggal, jolim. Ya, kalau bisa juga diberikan pasangan, sama seperti antum kalau di penjara darah pasangan sakit kan. Nah, itu juga ya, oleh karenanya ya, tapi intinya boleh ya, ulama menyebutkan boleh, cuman penuhi haknya seperti melihara hewan dan yang lainnya. Ini pentingnya ilmu ya, ketika seorang berada ya di fisudur, dalam dadanya ilmu, maka ya dimanapun dia berada ya, maka dia ditimbang dengan ilmu agama. Seorang ketika dia beramal ditimbang dengan ilmu agama. Contoh, seseorang yang dia tahu tentang ya larangan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, ya, wanita bukan mahramnya, la yu'ta'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid khairul laha min imratin la tahillu lah. Ya, dalam riwayat yang dihasankan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani dan yang lainnya, dan ulama yang lainnya, ya, dan ulama membawakan hadis ini larangan tentang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya, kalau ada besi ya dihujamkan di kepalanya itu lebih baik daripada
dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sepakat para ulama 4 madhab, menyentuh wanita yang bukan mahram haram hukumnya. Seperti salaman dengan istri tetangga, salaman dengan istri teman dan istri-istri kaum muslimin yang tidak ada kaitannya dengan rahim, karib kerabat kita, maka itu bukan mahram. Nah, ilmu beredar dalam hatinya dan dia memenuhi syariat, bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia jalankan dalam kehidupan kesehariannya penuh dengan syariat. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ketika seorang mukmin yang dia jujur kepada Allah menjalankan syariat Islam, maka dia terbelenggu di dunia ini. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, rawahu Muslim. Ya, makasih. Dunia itu adalah surganya orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Maknanya apa kata para ulama? Orang mukmin itu meskipun dia kaya, dia mampu berzina dengan hartanya, dia punya kedudukan, tidak bebas melakukan apapun keinginannya, dia diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terbelenggu dia. Enggak boleh pegang wanita lain, enggak boleh pegang wanita tetangganya. Terbelenggu. Adapun orang kafir dan semisal dengan dia, kalau ada mukmin mengikuti orang kafir, sifat seperti orang kafir. Yaitu dia meskipun tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, tapi dia bebas melenggang apa? Menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang mukmin tidak seperti itu. Ya, ini contoh ya seorang mukmin yang dia berilmu, berilmu. Oleh karenanya kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilma amalun. Hatafal ilma amalun. Apa hatafa? Hatib, telepon. Ya, bukan diterjemahkan ilmu menelepon amal, enggak. Maksudnya ilmu berteriak-teriak untuk dipenuhi haknya, amal diamalkan. Makanya kita belajar ilmu syariat Islam itu diamalkan, Pak. Lisan kita jujur kepada Allah, cinta itu dibuktikan dengan anggota jawari. Sebagaimana Imam Al-Muzani. Imam Muzani itu adalah seorang murid besarnya Imam Asy-Syafi'i yang disayang oleh Imam Syafi'i. Dia berkata apa? Iman itu apa? Iqraru bil lisan. Ya, iqraru bil lisan wa tasdiqu fil qalb wal amalu bil jawarih. Ya, wal amalu bil jawarih. Iman itu syaratnya ikrar dengan lisan. Kita cinta Allah, ucapin syahadatain. Bukti cinta kita sama Allah kan dengan lisan, memuji Allah, memuji Rasul, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Diyakini dalam hati kalau kita tuh betul-betul cinta, betul-betul taat ya sama Allah dan Rasulnya. Dibuktikan dengan anggota jawarih badan, seperti sholat 5 waktu, mengamalkan semua syariat yang Allah perintahkan, tidak menerjang hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat enggak? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nanti pada hari berbangkit Allah Subhanahu wa taala perlihatkan seorang hamba pahalanya seperti gunung Jibal Tihamah Bidha. Seperti gunung Tihamah yang putih, saking tingginya putih. Itu Allah perlihatkan pahala seorang hamba kelak di hari berbangkit. Namun apa yang terjadi kaum muslimin? Haba'an mansura. Haba'an mansura. Pahala yang dia lihat, yang dia senangi, yang dia saksikan di hadapannya, pahala begitu banyak seperti pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya. Dia lihat itu seperti gunung Tihamah, tapi tiba-tiba haba'an mansura, habis bertebarangan, hilang seperti debu yang diterpa angin kencang. Sedih dia. Ya, kita na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai yang demikian, Pak. Makanya jalankan syariat Allah, belajar ilmu agar kita enggak demikian sebagaimana para sahabat menanyakannya. Maka sahabat bertanya, "Siflana ya Rasulullah." Sifatkan kepada kami wahai Rasul, apa sifat-sifatnya itu yang melihat pahala besar seperti gunung Tihamah kelak di hari berbangkit, tapi tiba-tiba haba'an mansura, habis pahalanya. Sifatkan kepada kami wahai Rasul, siapa orang tersebut agar kami enggak kena seperti itu. Semangat para sahabat, Pak, menanyakan suatu keburukan. Apa ini? Ilmu kan? Agar tidak kena seperti orang tersebut, rugi. Maka Nabi SAW bersabda,
sama seperti kalian, kulitnya sama seperti kalian. Mereka sholat malam luar biasa, sama seperti kalian sholat malam. Tapi ketika mereka, kaum tersebut bersendirian, sendirian, dia menerjang fi maharimillah, yang haram dia terjang. Seakan-akan Allah laisa al-basir, seakan-akan Allah tidak melihat, seakan-akan Allah tidak mendengar. Dia terjang syariat Allah, menjalankan yang haram ketika bersendirian. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah, Pak, ramainya kesendiriannya, dia takut kepada Allah. Demikian para sahabat. Makanya Allah banyak perintahkan orang yang beriman untuk bertakwa. Karena orang yang bertakwa pasti sudah beriman. Orang beriman belum tentu bertakwa. Kebanyakan orang yang beriman ketika sendirian dia bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak dengan orang bertakwa. Banyak ayat itu perintahkan orang beriman untuk bertakwa. Inilah pentingnya ilmu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Thalabul ilm afdalu min salatin nafilah. Ya. Menuntut ilmu agama, yakni mengangkat kejahilan, ketidaktahuan, atau istilah kita kasarnya apa, kebodohan gitu ya, itu lebih afdal dari salat sunnah. Karena dengan ilmu seorang tahu mana halal, mana haram, mana haknya, apa perbuatan jolim konsekuensinya, apa kalau tidak bayar hutang, dia jalankan itu. Ya, sering sampaikan kita hutang-hutang nih, karena banyak meremehkan hutang kecil. Orang beriman, orang bertakwa takut sekali, Pak, dengan hal yang demikian. Dia tahu tentang hadis Nabi, orang yang nggak bayar hutang disiksa dalam kuburnya terus sampai hutangnya ditunaikan. Riwayat Jabir bin Abdullah. Ketika Nabi SAW ingin menyolatkan sahabat yang meninggal, maka Nabi SAW bertanya, hal lahu dainun, apa dia punya hutang? Iya wahai Nabi SAW, dinaron, 2 dinar. Sedikit saat itu 2 dinar, kalau kita sekarang bilang 10.000 lah, kecil. Maka Nabi SAW fansarafa, tidak jadi menyolatkan. Ini jelas suara saya, Pak ya. Nabi SAW tidak menyolatkan, suruh sahabatnya sholat sendiri, sholatkan. Kemudian Abu Qatadah berkata, dinaron li, 2 dinar itu aku yang menanggungnya wahai Nabi SAW. 2 dinar itu aku yang menanggungnya wahai Nabi SAW. Maka Nabi SAW mensolati orang tersebut. Kebesokan harinya Nabi SAW bertanya, ma fa'alat dinaron, apa yang telah dilakukan oleh 2 dinar? Sudah dibayar apa belum wahai Abu Qatadah? Apa kata Abu Qatadah? Innama mata amas, meninggalnya baru kemarin wahai Nabi, belum bayar. Coba lihat. Ketika keesokan harinya Nabi SAW tanya lagi, ma fa'alat dinaron, sudah dibayar belum wahai Abu Qatadah? Coba lihat, Nabi SAW tanyakan terus. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu tentang ilmu bahayanya orang yang tidak bayar hutang. Ini orang bertakwa takut, Pak, kepada Allah, Pak, sehingga dia berusaha kerja keras untuk membayar hutangnya sebelum matinya. Makanya betul kata orang dulu, Pak, hutang dibawa mati. Cuman belum detail menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW. Ini orang bertakwa takut betul ini, Pak. Bahaya nanti, aduh, sangat berbahaya aku mau mati nih. Pasti mati, keyakinannya ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kemudian setelah itu Nabi SAW tanya, maka baru setelah 3 harinya ya berarti. Maka Abu Qatadah berkata, ya qad qadaituhuma, aku sudah bayarkan wahai Nabi SAW hutangnya. Maka apa kata Nabi SAW? Ini intinya. Riwayat Imam Ahmad hadisnya sahih. Apa kata Nabi SAW? Al-an barodat alaihi jilduhu. Sekarang si mayit itu baru dingin kulitnya. Berarti disiksa, Pak, sebelum hutangnya ditunaikan. Subhanallah. Sekarang setelah ditunaikan hutangnya baru dingin kulitnya. Subhanallah. Kita orang yang beriman takut, Pak. Makanya orang yang beriman kata Imam Syafi'i nggak sama dengan orang yang tidak orang berilmu, nggak sama dengan orang yang tidak berilmu. Rasa takutnya luar biasa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Luar biasa, Pak ya. Ini sekilas ya. Sekilas agar kita semangat di muqaddimah ini. Di muqaddimah ini. Kesempatan ini ana akan bacakan sebuah kitab ya. Kita terjemahkan ya. Dengan terjemahan yang memahamkan makna dari al-muallif Al-Awi Ibnu Abdul Qadir As-Saqaf, dari seorang ulama
Abdul Qadir As-Saqaf. Ini menjelaskan bagaimana syaitan laknatullah semangat menggoda seorang hamba di saat dia hidupnya, lebih dia semangat menggoda seorang mukmin ketika mau ajalnya dijemput oleh malaikat. Ketika syakaratul maut, syaitan datang Pak menggoda seorang hamba agar tersesat darinya. Ini luar biasa, ini sering kita sampaikan motivasi agar kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dan Allah wafatkan seorang hamba itu tergantung kepada kebiasaannya. Oleh karenanya Nabi Sallam bersabda ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari Muslim, agar kita enggak sombong dengan amal soleh kita. Kata Nabi Sallam, ya seseorang itu la yudkhila ahadan amaluhul jannata, tidak masuk ke dalam sorga karena amal-amal soleh mereka. Mereka tidak masuk ke dalam sorga, kata Nabi SAW, dengan amal soleh mereka. Tapi mereka masuk ke dalam jannah, Allah masukkan mereka dengan rahmatnya Allah. Ya, maka berkata para sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, juga engkau wahai Nabi SAW tidak masuk sorga karena amal solehmu. Iya, kata Nabi SAW, aku juga tidak masuk sorga ya dengan amal solehku, tapi dengan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Illa ayatagammadani Allahu bifadlin wa rahmatin, kecuali Allah memberikan keutamaan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal soleh. Maka kata Nabi SAW, ini intinya terakhir hadis ini, apa kata Nabi SAW? Fasaddidu wa qaribu, maka bersungguh-sungguhlah untuk beramal soleh, karena Allah biasanya wafatkan seorang hamba tergantung dari kebiasaannya. Wa qaribu, dan mendekatlah kepada kebenaran. Apa kebenaran dalam ajaran ini? Ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. Beramal dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabah, dengan pemahaman para sahabat. Ini luar biasa kaum muslimin, agar kita berdoa kepada Allah terus istiqomah ya sampai wafat kita, sehingga kita enggak sombong dengan amal soleh kita, karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, rawahul Bukhari dan Muslim. Seorang hamba itu ya tergantung dari amal solehnya yang terakhir. Seorang hamba itu dinilai dari yang terakhirnya. Betapa banyak orang yang dia soleh tapi dia ujub dengan kesolehannya, sehingga dia di akhir hayatnya Allah giring melakukan amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Betapa banyak orang yang dia bermaksiat kepada Allah, namun dia tahu maksiat itu adalah yang haram ya. Ini bukan motivasi untuk beramal buruk ya, tapi ini biar kita enggak sombong ya, jerat-jerat syaitan lepas dari kita. Tapi kemudian di akhir hayatnya ada amalannya yang ikhlas karena Allah, maka Allah giring di akhir hayatnya dia melakukan amal penduduk sorga, maka dia dimasukkan ke dalam sorga. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang hamba antara dia dengan sorga tinggal sedhiro, antara dia dengan sorga tinggal sehasta. Berarti soleh betul orang ini. Soleh betul orang ini kan, antara dia dengan surga. Ini Nabi SAW yang kabarkan, bukan cerita dongeng, tapi hadis Nabi, dan wajib seorang mukmin untuk meyakininya. Kalau tidak meyakininya, sepakat para ulama, kafir dia. Kafir dia, karena sama seperti Al-Quran. Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Antara dia, kata Nabi SAW, dengan sorga tinggal sehasta. Ini tulang hasta nih, dhiro. Kalau shibron sejengkal, ini dhiro. Dhiro itu antara hasta, ini tulang ini. Kemudian ya dia melakukan di akhir hayatnya amal buruk, amal penduduk neraka, fadakhalan nar, kata Nabi SAW, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan sebaliknya, antara dia dengan neraka sehasta, berarti penjahat. Kita kenal ada orang yang membunuh 99 sampai membunuh orang yang memberikan fatwa kepadanya, seorang abid, 100 genap. Tapi di ujung hayatnya belum sempat beramal, tapi niatnya mau taubat kepada Allah, dan ketika niat besarnya mau taubat kepada Allah, Allah wafatkan dia. Maka dua malaikat berseteru, ini punyaku, malaikat azab. Malaikat rahmat, ini punyaku. Maka Allah utus malaikat untuk mengadili mereka. Pelajaran ini yang Nabi SAW sebutkan, hitung jaraknya. Kalau dia lebih dekat, itu milikmu. Maka Allah mendekatkan tempat negeri yang dia ingin bertobat kepada Allah, Allah dekatkan. Ma fa'alu lima yurid, Allah fa'alu lima yurid. Enggak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah mendekatkan tempat yang dia tuju.
Allah dekatkan. Maka ketika malaikat mengukur, dia lebih dekat daripada tempat kebaikan tersebut. Maka diambil oleh malaikat rahmat. Belum sempat beramal. Bayangkan. Tapi jangan jadikan dalil, Pak. Oh, kita beramal-amal jelek aja lah, zina aja nanti bisa taubat. Jangan. Ketika zina, mati selesai, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang yang bertakwa enggak demikian, dia takut kepada Allah. Dia ingat terlalu ajal itu menjemput apapun, dalam keadaan apapun. Makanya Imam Syafi'i berkata, kam min sagirin yurtajatu an umrihi wa qad udkhilat ajsamuhum lailatal qabri. Betapa banyak anak-anak kecil ya, Pak. Kalau kita lihat, oh masih umurnya jauh lah ya kan. Tapi Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i luar biasa. Betapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umurnya untuk meneruskan generasi cita-cita bapaknya, tapi jasadnya telah dimasukkan ke dalam kubur. Meninggal duluan di masa muda, Pak. Oh, luar biasa. Ya, habis itu beliau menyebutkan kam min arushin zayyanuha li zawjiha wa qad kubitat arwahum lailatal qabri. Betapa banyak kamar-kamar kemantin. Itu. Ya. Dihiasi oleh sang istri untuk menanti suami pujaannya. Luar biasa ini syair nih. Tiba-tiba yang datang kabar kematian suaminya. Subhanallah. Enggak tahu kematian itu kapan datangnya. Gitu ya. Sekilas ya, kita baca, idza hadaral mautu kana asyaitanu harisan 'alal insani hatta la yuflit minhu, ya. Syaitan itu kalau seorang hamba dalam keadaan syakaratul maut, dia lebih semangat menjerumuskan, menyesatkan seorang hamba ketimbang di masa hidupnya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firman, "Qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin." Ya Allah, wahai Muhammad, dalam surah Al-Mu'minun, wahai Muhammad, katakanlah aku berlindung kepada gangguan-gangguan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Wa a'udzubika rabbi ayyahduruni, dan katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepadamu ya Allah agar syaitan tidak datang kepadaku. Apa maksudnya agar syaitan tidak datang kepadaku? Qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, qauluhu a'udzubika rabbi ayyahduruni, yakni fi syai'in min amri wa li hadza umira bi dzikrillah fi ibtida'il umuri wa dzalika mutradah lisyayatin 'indal akli wal jima'i wadh-dhabhi wa ghairi dzalika minal umur. Yaitu maknanya syaitan mendatangi seorang hamba dalam keadaan kondisi apapun. Terlebih dalam keadaan syakaratul maut, lebih semangat mendatangi seorang hamba untuk menggodanya, yakni untuk menyesatkannya. Oleh karena seorang hamba agar terhindar dari hal yang demikian, biasakan untuk berzikir, baca-baca doa yang diajarkan Nabi SAW dalam kondisi apapun. Seperti mau makan, baca bismillah. Seperti habis makan, baca apa? Alhamdulillah. Allah sangat senang kepada seorang hamba yang habis makan, habis minum, ngucapin alhamdulillah. Gitu ya. Gitu dia. Masuk WC, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar WC, baca doa ghufranak. Mau jima, baca doa. Apa doa jima, Pak? Doa bumbu badan. Oi, sudah banyak anaknya. Apa doa jima? Bismillahirrahmanirrahim. Jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Jadi kalau beliau banyak anaknya sudah punya mau cucu ya wajar lah. Ini persiapan kalau yang belum nikah nih, hafalkan ini. Ya kalau kita belum hafal ya hafalkan agar anak kita menjadi anak-anak soleh dan saleh. Bismillahi, udah baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibni minasyaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Baru antum hubungan badan, jangan langsung serobot-serobot ya. Enggak boleh serobot-serobot tanah, enggak boleh, haram hukumnya. Ya, artinya baca doa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Cerita bagaimana ulama di antara para ulama didatangi syaitan ketika malaikat maut belum datang, yakni ketika saat-saat genting. Ini berarti malaikat maut belum datang, Pak. Yang datang syaitan duluan. Ya. Ya, ini di antara ceritanya adalah cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Wa ana Abdullah bin Ahmad Al-Hanbal yaqulu lamma hadarat abil wafa, ya jalastu indahu ya waidil khirqah. Ketika ayahandaku dalam keadaan syakaratul maut, mau meninggal, maka aku membawa sebuah kain untuk mengikat jenggotnya. Biasanya orang meninggal kan diikat tuh, kalau yang gini kan, itu nggak apa-apa, itu diikat.
Ya. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Faja'ala ya'raku. Dia berkeringat. Summa yafiku summa yaftahu ainai. Kemudian tiba-tiba matanya dibuka. Makanya matanya terbuka wa yaqul, dan dia berkata, biadi hakadza la bu'du. Menjauh engkau, menjauh engkau, menjauh engkau. Tidak, menjauh engkau. Apa maksudnya ini? Tiba-tiba dia berkata demikian. Yang tadinya syakaratul maut, matanya ya, tertutup, tiba-tiba terbuka matanya, dan kemudian dia berkata, menjauh engkau, menjauh engkau. Dikira anaknya disuruh menjauh. La, tidak. Maka ternyata apa kaum muslimin? Ketika ditanyakan, qala li ya bunayya ma tadri, qultu, wahai anakku, ketika dia sudah siuman, ya siuman sehat gitu ya. Ini masih masa-masa sakaratul maut mau datang nih. Setan tuh datang duluan, Pak. Masih panjang. Malaikat maut belum datang. Maka setelah dia siuman, dia berkata, wahai anakku, kenapa wahai ayahanda kok terjadi demikian? Maka dia berkata, wahai anakku, apa yang kulakukan tadi tahukah Anda? Ya, maka dia berkata, iblisul la'anahullahu qaimun hizai 'adin alayya. Syaitan datang kepadaku menggigit jarinya. Ini. Orang kalau datang sama kita, Pak, gigit jari gini, ini tandanya apa? Dia putus asa, ya kan? Ya kan? Kayak orang lagi apa gini ya? Putus asa, seperti penduduk neraka menggigit kedua jarinya. Penduduk neraka itu gigit dua jarinya. Ya wailatani, wahai duhai celaka diriku, kenapa aku mengambil dia sebagai sahabat yang telah menyesatkan aku dari jalan Allah. Menyesal dia ngambil sahabat yang jelek, yang menyesatkan, menggiring dia ke dalam sesuatu yang diharamkan Allah. Gigit jari. Ya. Maka syaitan juga gigit jari. Apa tujuannya, Pak? Syaitan kemudian berkata, ya, anamilahu, ya, li ya Ahmad fattani fa'akulu lahu la fattani, wahai Ahmad, aku sudah putus asa, aku kalah darimu, aku kalah wahai Imam Ahmad. Tujuannya apa? Agar Imam Ahmad sombong dengan amal solehnya. Ini orang berilmu langsung connect dia. Ini tujuannya jelek, ini biar aku sombong ini. Maka dia berkata, pergi engkau, la, tidak, pergi. Engkau belum kalah dariku, belum berakhir, belum. Wih, luar biasa ini ya. Coba kalau kita, Pak, kecil, kalah lah kau. Habislah kita sombong, kemudian ada rasa sombong, habis. Subhanallah, luar biasa ya. Kemudian bagaimana juga Imam Al-Qurtubi menceritakan, sami'tu syekhana Al-Imam Abul Abbas Ahmad ibn Umar Al-Qurtubi yaqulu hadartu akha syekhana Abi Ja'far Ahmad ibn Muhammad Al-Qurtubi. Ahmad ibn Muhammad Al-Qurtubi di Qurtubah menceritakan, ketika dia hadira faqila lahu la ilaha illallah, ketika kami datang mentalkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Karena biasa kalau orang datang tuh ditalkinkan, Pak, la ilaha illallah. Ternyata dia bukan mengikuti la ilaha illallah, itu ulama hadis. Maka dia berkata apa? La bu'du al-bu'du la, sama seperti Muhammad, menjauh engkau, pergi engkau, menjauh engkau, pergi engkau. Kenapa ini? Kita talkinkan, dia ngucapin ini. Makanya nanti Bapak kalau talkinkan orang yang mau meninggal, tiba-tiba dia bilang menjauh engkau, menjauh engkau. Itu bukan ngusir Bapak, itu setan datang, dia berjuang kuat untuk mengusir setan. Makanya Imam Al-Ghazali, dia ulama ahlu sunnah, sepakat para ulama. Cuman ada beberapa ketergelinciran. Maklum, namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi ulama menyebutkan dia ahlu sunnah. Akidahnya akidah ahlu sunnah. Ya. Beliau menyebutkan di antara tips untuk menjauhkan seorang hamba dalam keadaan sakaratul maut dari gangguan syaitan, diudukan. Sebagaimana Imam Ahmad ketika habis diudukan, wafatlah beliau dengan tenang. Setelah kejadian seperti ini, anaknya ambilkan udu, diudukan Imam Ahmad, meninggallah beliau. Karena dia berjuang. Maka ditanya, kenapa ketika dia sudah siuman, kenapa wahai Muhammad Al-Qurtubi? Ya. Syaitan ternyata datang di kanan dan kiriku. Yang satunya berkata, mut nasraniyan, mati engkau sebagai orang Nasrani. Fa innahu khairu adyan, karena dia sebaik-baik agama. Syaitan menyeru, Pak, berdakwah juga. Masuk engkau ke agama samawi, agamanya sama ini. Sama-sama agama. Masuk ke Nasrani, akuin dia agama baik juga. Yang satunya setan sebelah kirinya berkata, mut Yahudiyan, masuk engkau yakini agama Yahudi itu benar.
Dia sebaik-baik agama, yakini dia sebaik-baik agama. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Ya. Luar biasa. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi adalah seorang ulama ya yang memiliki kitab Talbisul Iblis. Antum kalau bisa sekarang udah banyak diterjemahkan tuh Talbis Iblis. Nah, kalau kita terjemahkan tuh apa namanya jerat-jerat seton, jerat-jerat iblis. Itu bacalah kitab itu, Pak, untuk menambah wawasan. Bagaimana ya nanti di sana juga disebutkan ya tentang anak-anak seton tidak mampu menjamah anakku. Di antaranya dibacakan zikir anaknya, tidak terkena penyakit ain dan yang lainnya. Ya. Maka beliau menyebutkan Talbis Iblis dalam kitab Imam Ibnu Jauzi, ya qad yuridu iblisu lil maridi wal muhtadar. Maka iblis ya setan kadang-kadang itu datang kepada seorang hamba yang dalam keadaan syakaratul maut. Tiba-tiba datang. Ya, kadang-kadang datang, kadang-kadang juga tidak. Ya, kebanyakannya datang. Ya kita jangan mengharap yang tidak lah. Ya. Dan biasanya setan itu datang menjelma menyerupai seseorang yang kita harapkan untuk mendampingi kita, untuk memberikan kita nasihat dari karib kerabat, seperti bapak yang sudah meninggal, jelma dia sebagai bapak kita. Teman-teman yang kita cintai sebagai teman karib, menjelma dia sebagai teman kita. Dan dia mengatakan seperti ini untuk menyesatkan kaum muslimin, masuk kau Nasara, kau masuk kau Yahudi. Subhanallah. Maka beliau menyebutkan fayudhihi fi dinihi wa dunyahu, dia akan merusak agamanya dan dunianya. Waqad yastawliya 'alal insani hina idzin ya fayudhilluhu fi i'tiqadihi. Maka manusia akan digiring, disesatkan akidahnya, keyakinannya. Ya. Wa rubbama hala bainahu wa bainat taubah. Kadang dia mau bertobat, dia rusak taubatnya. Wa rubbama jaa al-i'tirad alal muqaddar. Kadang-kadang juga dia setan datang untuk merusak keyakinan takdirnya kepada Allah. Kita kan wajib mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ketika takdir yang buruk yang datang, Allah uji, kita mengatakan apa? Ya Allah, kayak nggak ada orang lain aja. Contoh misalnya kita kena kotoran burung, kena di hidung kita. Ya Allah, dunia ini luas ya Allah. Kenapa hidungku yang kena? Dia nggak terima takdirnya Allah. Dan semisalnya yang serupa. Contoh misalnya juga termasuk kesyirikan lagi. Seorang hamba dia menyesal. Aduh, kenapa aku tadi lewat sini ya? Aduh, kenapa aku lakukan ini ya? Kalau aku tidak lakukan ini, tidak akan terjadi. Nyesal terus dia. Dan ulama menyebutkan ini masuk kesyirikan, syirik qaul. Syirik kecil tapi dosanya lebih besar dari berzina, Pak. Jangan main-main. Ini pentingnya ilmu. Makanya Imam Syafi'i luar biasa, Pak. Tuntut ilmu. Orang yang berilmu gak sama dengan orang yang tidak berilmu. Luar biasa ya. Maka beliau menyebutkan fi hadza al-waqt ya ayya'lama anna tilka sa'ah ya masduqah lil harb. Ketahuilah saat-saat sakaratul maut itu adalah waktu-waktu, tempat-tempat seperti perjuangan seseorang di medan perang. Sakaratul maut itu, Pak. Wa hina yahmil watin. Ya. Itu adalah pertempuran yang berkecamuk, subhanallah. Ketika sakaratul maut. Fayambagi ayatajallada. Ya, maka seorang hamba saat itu wajib sabar dalam kesusahannya. Wa yasta'ina billahi 'alal aduwi, dan memohon pertolongan kepada Allah selalu untuk berlindung dari musuh-musuh yang nyata. Terutama musuhnya syaitan. Maka kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa qul a'udzubika min ayyahduruni. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan tidak mendatangiku. Para ulama menjelaskan tidak maksudnya Allah perintahkan Rasulnya untuk membaca kalimat ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, yaitu berlindung kepada Allah agar Allah tidak mendatangkan syaitan dalam keadaan kita sehat maupun dalam keadaan terlebihnya sakaratul maut. Demikian Pak ya. Ya, oleh karenanya kalau ada kita nanti mentalkinkan orang, katakan wahai saudaraku la ilaha illallah, dia mengatakan la al-bu'du itu bukan ngusir Anda, dia lagi perang itu, lihat setan datang. Maka nanti kalau sudah siuman,
ambilkan air wudu, wudukan dia. Wudukan dia. Ya, maka kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah jangan diajak bicara. Jangan diajak bicara karena itu adalah kalimat yang terakhirnya, sudah jangan diajak bicara. Itu yang dimaksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Itu ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya dalam mengucapkan kalimat tersebut. Allahumma amin. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. 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 Bismillah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, silakan Pak. Ada yang berkaitan dengan bagaimana atau apakah hukumnya orang yang ingin sadar atau sengaja meninggalkan sholat. Iya. Iya, ini orang meninggalkan sholat, ulama merinci ya. Kalau dia dengan sadar meninggalkan sholat tersebut, dirinci, yaitu dirinci dengan keyakinannya. Ya. Adapun pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, dan ulama mutaakhirin, ulama ahli fikih abad sekarang di Saudi, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang lainnya, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ya, maka dia kafir berdasarkan hadis Nabi sallam, man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Kafir dia. Ulama yang lain merinci. Kalau dia meninggalkan sholat dengan sadar dan dia berkeyakinan sholat itu tidak wajib. Yakin sholat itu tidak wajib, dia meninggalkannya dengan sengaja. Maka sepakat para ulama tidak ada khilaf. Kafir dia, keluar dari Islam. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malasnya, tapi tetap dia yakin sholat itu wajib, maka tidak kafir. Namanya kufrun duna kufrin. Ya, kufrun apa? Kafir kecil ya, tapi tidak mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Tapi dia berada di jurang kehancuran. Di jurang kehancuran, maka dia wajib taubat. Wajib taubat. Taubatnya gimana? Ulama menjelaskan, dia banyak sholat sunnah. Dia banyak sholat. Dia banyak sholat sunnah. Dia banyak sholat ya. Dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Maka taubatnya nasuha. Dan orang yang demikian ya diberi kabar Nabi sallam, orang yang taubat segera. Apa kata Nabi sallam? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalahu. Apapun dosanya. Kata Nabi sallam, orang yang bertobat dengan dipenuhi syarat taubatnya, menyesal, kemudian meninggalkan dosa tersebut, janji tidak ngulangin lagi, maka tobatnya nasuha. Apa kata Nabi sallam? Dia seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa. Tapi syaratnya itu Pak, jangan tinggalkan dosa tersebut, ya kan? Yang tadinya nggak sholat kan, segera sholat. Kedua nyesal, ada nyesal nih, nggak bangga tapi nyesal. Ketiga janji tidak ngulangin, karena ini hubungannya dengan Allah. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, ditambah lagi satu syaratnya, yaitu minta maaf kalau hutang dibayar. Karena perkara dunia selesaikan. Allahu a'lam bishawab. Demikian Pak. Ada yang sering dengan suara agak nyaring maupun tolak itu, misalnya ada seorang yang benar mau mengangkat barang yang mungkin beberapa macam barang, kemudian memindahkan barang itu dengan mengucap bersalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu barang pertama, berikutnya barang itu Iya. Yang sama itu apakah dalam sunnah atau apa itu? Iya. Pertama
Iya, iya. Iya. Iya, kita berusaha setiap melakukan segala apapun mengucapkan bismillah ya. Maksudnya bismillah itu bismillah dengan menyebut nama Allah. Maksudnya apa? Kata ulama menjelaskan syarahnya, aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Maka ucapkan bismillah. Makanya ada orang mau nganu bismillah. Ya kan, dia mau nganu bismillah. Setiap segala sesuatu dia nganu bismillah. Apalagi hubungannya dengan kekuatan. Kita nggak bisa memulai kekuatan kecuali hanya Allah. Ya kan, angkat barang bismillah. Angkat istri, Pak, bismillah. Antum pernah angkat istri kah? Antum barbel aja diangkat, istri lah coba diangkat. Barbel ototnya stek, istri nggak pernah diangkat. Aduh, gimana? Diangkat juga di lomba lari. Nabi SAW itu lomba lari sama Aisyah, Pak. Coba Bapak sekali-sekali lah lomba lari, kan? Walaupun sudah tua, Nabi SAW 2 kali lomba lari. Waktu muda lomba lari, kalah Nabi SAW, Aisyah menang. Karena Aisyah itu disebutkan langsing dia ternyata. Makanya kita suka langsing kan. Langsing ternyata. Ya. Kemudian ketika tuanya lomba lari lagi, Nabi SAW kalah. Jadi kalau kita sudah tua-tua, ingat juga Nabi SAW lomba lari, Pak, itu romantis. Romantis. Contoh lah, suap-suapan. Ya kan, Nabi SAW suap-suapan, minum bekas minumnya Aisyah. Kan ada bibir merah kemerahan tuh. Nabi SAW cari yang merah. Subhanallah, romantis. Kalau kita enggak puter-puter. Oh, ini yang bukan, ya Allah. Atau ambil gelas baru. Aduh, gimana kita mau rumah tangga mawaddah warahmah. Tidak dia membaca sirah nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekilas tambahan. Nggih, kasih, Pak. Ya cukup mungkin Pak ya, karena waktu sudah yang cukup ini. Ini yang kita sampaikan ya, intinya ya kita berdoa kepada Allah ya, Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas ridhonya Allah jalla jalaluhu. Tahdir yang bermajelis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.